Sebagaimana biasa, sebelum kita salat zuhur berjamaah, kita dengarkan kuliah zuhur lebih kurang 15 menit ke depan. Alhamdulillah hadir bersama kita saat ini Buya Haji Insinyur Beni Warlis MM. Untuk itu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu jamaah yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Sekian dari kami, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Buya kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sedang. Bapak Ibu jemaah Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan kepunyaan Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita semua dari setetes air yang hina. Dialah Allah yang senantiasa memberikan kita rezeki yang tidak henti-hentinya. Begitu banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mampu untuk menghitungnya, la tuhsuha. Bersyukur kita, Allah izinkan kita semua untuk hadir di rumah Allah, untuk menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan, di siang hari yang berbahagia ini, di tengah mungkin perut kita yang lapar, kerongkongan kita yang dahaga, tapi jiwa kita masih damai dan tenang. Apalagi kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mengajak kita semua untuk menumbuhkan rasa optimisme yang dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kami sangat yakin dan percaya, kita yang hadir di rumah Allah ini hari ini ada orang-orang yang optimis untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak terasa telah berlalu 20 hari telah berlalu. Nanti malam kita akan masuki malam yang ke-21 ataupun ke-22. Tentunya Bapak dan Ibu, sudah saatnya hari ini kita bisa mengevaluasi bagaimana perjalanan kita selama bulan Ramadan tahun ini. Apakah ada perubahan-perubahan yang mendasar yang telah terjadi dalam diri kita setelah kita menapaki kasih sayang Allah? Masyaallah muslimin, Allah Subhanahu wa taala memilih kita, orang yang beriman, betapapun kadar imannya, semuanya dipanggil oleh Allah. Apakah kadar imannya itu tinggi, apakah sedang, apakah apa adanya, semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan kita semua ternyata telah menikmati hari-hari yang telah berlalu itu. Jadi pertanyaannya kaum muslimin, di mana perubahan-perubahan yang mendasar
terutama dalam menjalankan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana tingkat kesabaran kita. Kemudian bagaimana juga tingkat kekhusyukan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu merupakan bahagian yang harus kita evaluasi dari hari ke hari karena kita menginginkan suatu perubahan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah menyediakan ampunan maghfirah yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Kamin saimin laisal min siyami ilal jiwal atas. Banyak orang yang hanya dapat haus dan lapar. Tapi bagi orang yang penuh perhitungan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa dengan penuh iman. Tadi sudah dikatakan bagaimana tingkat kadar iman kita. Tentu ada kemajuan dan kemajuannya. Kemudian penuh perhitungan, ihtisab. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang perlu bagi kita sekarang pada hari-hari yang masih tersisa ini, bagaimana kita muhasabah diri kita agar betul-betul kita bertaubat, tubu ilallah taubatan nasuha. Tentu untuk bertaubat kita perlu mereview ke belakang. Sejauh mana baru tingkat kita, kadar kita sekarang dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa usia kita? Usia kita mungkin telah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, ataupun 70 tahun. Berapa baru yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini tentu menjadi perhitungan bagi kita semua. Kemudian kaum muslimin, ketika kita dipanggil oleh Allah hari ini, sudah siapkah kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudah cukupkah bekal kita? Ini perlu menjadi muhasabah kita kaum muslimin. Kita harus membuat suatu neraca di dalam nanti kita beriktikaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita menghitung-hitung diri kita. Apa yang telah kita lakukan selama ini, kita timbang-timbang. Apa maksiat yang pernah kita lakukan? Kemana kita kalau hari ini kita mati, dicampakkan oleh Allah? Apakah kita pantas masuk surganya Allah, atau dilemparkan ke dalam nerakanya Allah? Ini sebelum kita dihisab, kita dulu yang menghisab diri kita. Setelah kita sadar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga hitung-hitung. Kalau kita mati, apa yang kita tinggalkan yang bisa menjadi investasi bagi kita untuk kita terima nanti di alam kubur kita? Sudah kita menyiapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Renungkan kaum muslimin, bagaimana persiapan kita untuk menunggu doa-doa dari anak-anak kita nanti setelah kita jadi mayat dan hancur di dalam tanah. Apakah investasi yang kita tanamkan yang akan kita panen nanti dalam hidup kita, sedekah jariah kita, infak-infak terbaik kita, sudah pantaskah nanti akan mengalir terus ketika badan ini hancur di dalam tanah? Dan begitu juga hitung berapa ilmu baru yang kita ajarkan, baik terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat, yang akan mengalir nanti menjadi investasi kita. Coba kita hitung Bapak dan Ibu. Jadi apa yang telah kita berbuat dan apa nanti akan kita terima, ini merupakan hitungan-hitungan yang harus menjadi renungan kita. Inilah ihtisab. Kalau semuanya yang telah kita hitung, saatnya kita memohon ampun kepada Allah kalau masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama ini.
Bagaimana bertaubat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bertaubat adalah menyesal, mengakui. Tidak mungkin kita hanya memohon kepada Dia, ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah berlalu, ya Allah. Dosa yang mana yang akan Allah ampuni ketika engkau tidak pernah mengaku merasa bersalah kepada Allah? Engkau tidak menyesal atas perbuatan itu, dan engkau tidak membuat komitmen untuk mengulangi lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi, mari gunakan momentum ini, 10 yang terakhir yang masih tersisa, malam-malam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita muhasabah diri kita, menginventarisir dosa-dosa yang pernah kita perbuat, mohon ampun kepada ini loh ya Allah, dosaku ya Allah. Pernah kulakukan ini di situ dengan si anu ya Allah. Pernah kuzalimi si itu dengan si anu ya Allah. Jelaskan, engkau akan menyesal. Putar lagi film-film itu dalam pikiranmu dan sampaikan kepada Allah, curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada itu semua yang dirahmati Allah. Mari coba di hari-hari inventarisir dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan kita yang pernah kita lakukan. Setiap dosa kita pasti ingat kepada itu semua, karena kita yang melakukan. Orang lain mungkin bisa tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi kita dan Allah yang Maha tahu semuanya. Disitulah kita membukakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mohon ampun, bertaubat, menetes air mata, menangis, tersungkur, bersujud di hadapan Allah, rasakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika engkau telah lepaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mencarikan solusi. Tentu kita punya hajat-hajat dalam kehidupan kita. Juga di sini saatnya kita mohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Tapi apa yang selama ini yang sering kita minta kepada Allah? Ingat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita hanya selalu meminta dunia, agar diberi rezeki, agar diberi kekayaan, agar diberikan jabatan, agar diberikan harta yang banyak, yang melimpah, agar anak kita sukses. Berapa persentase keinginan kita yang kita berdoa kepada Allah, yang kita bermunajat kepada Allah, antara keinginan dunia dengan keinginan akhirat kita? Ini yang perlu. Pernahkah kita menangis Bapak dan Ibu semua? Pernahkah kita sedih? Kita kehilangan cintanya Allah. Tapi mungkin kita sering sedih ketika cita-cita dunia kita tidak tercapai. Kita kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan. Tapi kita tidak pernah merintih dan menangis ketika kehilangan cintanya Allah. Mari kaum muslimin, kita minta cintanya Allah. Ketika Allah mencintai kita, dialah Allah yang akan memberi kita rezeki. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, di 10 terakhir Allah sediakan malam yang begitu indah, malam yang begitu menyejukkan. Itulah Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Semua kita yang hadir di rumah Allah ini hari ini akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan juga termasuk orang yang tidak hadir di rumah Allah ini juga akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Semua orang yang hidup sampai nanti 30 Ramadan nanti pasti akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tapi pertanyaannya, apakah pada malam itu kita akan beribadah kepada Allah? Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita maksimalkan, kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita pada waktu-waktu yang masih tersisa ini. Kita berazam, membulatkan tekad, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah maksimal
Kita telah berupaya dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan, sampai hari ini dan sampai akhir Ramadan. Dan kita berkomitmen pasca Ramadan pun kita akan tetap menyembah Allah, bukan menyembah Ramadan. Yang dilatih selama bulan Ramadan tetap akan kita lakukan pasca Ramadan. Ini komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita. Ketika Bapak dan Ibu semua, yang kita minta adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menentukan, mentakdirkan kita ada beribadah di malam Lailatul Qadar, itu hak prerogatifnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jangan lepaskan Bapak ini mulai dari sekarang. Gigit dengan geraham kita semua. Zikir selalu kepada Allah. Waktu kita berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, kita tidak lepas dalam genggaman itu. Di rumah, di jalan, di masjid, iktikaf, boleh kita tidur, tidak ada larangan tidur, tapi kita selalu tidak lepas dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika upaya-upaya kita maksimalkan dalam waktu yang tersisa ini, dengan catatan buat komitmen perubahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, indikatornya nanti pasca Ramadan. Siapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Adalah orang-orang yang berubah pasca Ramadan. Berubah sikapnya, berubah perilakunya, berubah cara beribadahnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan sama manusia. Sehingga orang sering mengatakan, indak menyangka ya, dulunya bantu di kini luar biasa ini, rajin kamu saji, rajin beribadah, sangat ramah, sangat sopan, sangat santun, menyenangkan setiap orang. Inilah perubahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu meraih terutama tujuan Ramadan kita, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang muttaqi. Kembali kepada fitrah. Ketika kita kembali kepada fitrah, tak yang lain. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain kecuali Allah panggil dengan panggilan kesayangnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah impian kita semua, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, dikumpulkan kelompok hamba-hambanya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Itu visi hidup kita semua untuk menuju surganya Allah. Bagaimana jalannya? Membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita. Inilah Ramadan yang Allah sediakan untuk bagaimana kita bisa membersihkan jiwa. Wa nafsin wa masawwaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kan beruntung bagi siapa yang mensucikan dan merugi siapa yang mengotornya. Mudah-mudahan pada itu semua kita mampu untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita targetkan dalam Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua, menjadi Ramadan yang mampu mengantarkan kita menjadi derajat yang tinggi si Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Banyak waktu bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.